Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bala cerita di luar nalar. Balik lagi sama gue RJ Mutakin di konten Dismiss, Diskusi Mistik. Seperti biasa, malam ini di Dismiss kali ini kita akan membawakan 5 cerita horor yang sudah kita rangkum dalam seminggu ini. Sebelum lanjut ke cerita, gua kenalin dulu sahabat-sahabat gua. Sebelah kanan gua ada Vicky Beskuy dan sebelah kiri gua ada Irfan Temenanan. Jadi bahasan kali ini tentang 5 makhluk gaib yang ada di Indonesia dan sudah familiar dengan kita. Ya. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya Jangan lupa kita subscribe, comment, like, and share sebanyak-banyaknya. dan tidak lupa dan follow IG, Twitter, Facebook kita di @cerita @cerita di luar nalar. Silakan lanjut ke cerita. Yang pertama dengan judul Pocong. Jadi buat para balat sudah tidak asing lagi dengan makhluk yang seram ini, terseram di kalangan masyarakat Indonesia. Dianggap sebagai sosok hantu paling mengerikan di Indonesia. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan bahwa pocong merupakan bentuk protes diri dari orang mati yang lupa dibuka ikatan kafan saat kuburannya ditutup. Oke. Jadi pocong ini orang yang mayat yang tidak dibuka kain kafannya Ya. setelah dikuburkan begitu ya? Betul. Mungkin. Oke. Jadi gimana? Apa namanya? Dari mitos yang beredar itu mengatakan bahwa kemunculan pocong itu terjadi setelah 40 hari wafatnya dia. 40 hari. Ketika memang ada seseorang menguburkan itu lalai atau lupa membuka tali pocongnya, tali pocong. Itu sebenarnya sih menurut gua ya, kalau menurut gua sendiri sebenarnya pocong itu terjadi, ada karena memang mitos-mitos itu kuat sebenarnya. Betul. Pada dasarnya makhluk astral itu bisa menyerupai apa aja gitu. Kayak misalnya sebenarnya itu bukannya pocong gitu. Jin Tapi berarti. memang jin yang Menyerupai. gitu ketika memang makhluk itu mau menirukan orang yang sudah meninggal gitu, dikafanin dan segala macam. Jadi bisa berbentuk seperti itu gitu. Dan banyak juga mitos yang beredar bahwa katanya pocong tuh loncat-loncat. Iya. Pocong tuh loncat-loncat. Padahal ada yang terbang juga. Padahal memang kalau pada dasarnya aslinya itu yang namanya makhluk astral itu ya hanya terbang, melayang. Nggak Ada- loncat ya? Tidak loncat, hanya ada yang berbentuknya hanya bius aja, asap gitu. Dan memang ada yang mewujudkan gitu. Mewujudkan ya mungkin ketika memang orang lihat itu ya bentuknya kebetulan banget seperti pocong gitu. Karena memang cerita yang dibangun masyarakat pun memang pocong tuh lompat. Ya. Jadi yang diyakini ya Yang itu diyakini gitu. yang diyakini itu. Tapi pada dasarnya pengalaman gue ya, gue belum pernah lihat pocong loncat sih Loncat, gitu. ya. Betul. Tapi memang Cuma ada di film biasanya ada di Mumun ya? film. Ya, Mumun. Mumun lah mungkin. Ada di film karena pada dasarnya makhluk astral itu terbang, melayang gitu kan. Melayang. Tapi ada juga sebagian yang memang berjalan, tapi ada yang berjalannya tidak normal seperti kayang atau apa segala macam gitu kan. Cuman ya karena mitos yang beredarnya pocong tuh seperti itu gitu, dan diyakininya diyakini seperti itu, akhirnya sampai sekarang pun ceritanya seperti itu. Ketika memang ada pocong, jangan-jangan tuh lupa dibuka kain kafannya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan memang
sebenarnya tidak ada orang yang sudah mati, meninggal, terus lupa dibuka tali pocongnya terus jadi pocong, tidak gitu ya. Itu memang mitos yang memang beredar aja sebenarnya. Yang menyerupai itu bangsa jin. Intinya si jin menyerupai makhluk yang berbentuk pocong gitu ya. Pocong. Dan kata orang juga pocong tuh berdiamnya di pohon pisang. Tuh, pocong tuh berdiamnya di sini. Ya pada dasarnya biasa di mana aja. Di mana aja gitu. Pada dasarnya memang makhluk astral tuh adanya di mana aja gitu, teman-teman. Jadi kita tidak hanya terpaku kayak oh ternyata ada pohon pisang banyak nih, nanti di situ banyak pocong. Oh tidak gitu. Pocong, jin lain pun ada di mana aja gitu. Ketika memang pikiran lu ke situ, tujuannya ke pocong, ya makhluk itu bakal berubah jadi pocong gitu. Jadi apa yang kita pikirkan ya bakal itu yang terjadi itu. Oke, cukup jelas ya. Lanjut kita ke cerita kedua yang memang ini makhluk kecil yang menggemaskan menurut gue sih. Silakan Pik. Oke. Untuk tuyul ini sudah tersebar di Pulau Jawa paling banyak ya Bang ya. Tersebar di Pulau Jawa paling banyak, yaitu sebenarnya tuyul itu wujudnya itu kayak anak kecil, enggak, anak yang biasanya kan banyak tuh orang yang keguguran gitu yang tidak jadi, yang menjadikan tuyul. Nah, tuyul ini untuk bisa juga dijadikan dijadikan kayak suatu pesugihan. Pesugihan, terus banyak juga dijadikan. Tapi kan itu juga dia bisa minta tumbal juga Bang, minta tumbal balik ke manusia yang menggunakan jasanya. Betul, yang gue dengar sih memang tuyul ini difokuskan untuk mengambil uang ya, yang bukan tidak haknya ya. Betul. Ini gimana? Jadi gue sedikit ngebahas ya. Dalam mitologi Jawa bener banget tuyul itu adalah salah satu makhluk yang memang digambarkan sosoknya anak kecil atau makhluk kerdil kan. Makhluk kerdil. Mitosnya mengenai setan pencuri uang ini sudah ada sejak tahun 1890-an. Oh, udah lama juga. Tahun 1890-an. Itu udah cukup lama banget. Namun mungkin dulu bahasanya bukan tuyul. Tapi istilah tuyul itu timbul sebenarnya jauh banget setelah tahun 1890 gitu, lebih ke depan lagi, lebih modern. Itu pada tahun 1929. Sekitar 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Betul. Gitu. Dan banyak dipelajari oleh sejarawan, dipercayai lah sampai sekarang itu bahwa makhluk kerdil yang seperti anak kecil atau orang tua kerdil itu tuyul yang memang bisa mencuri uang gitu. Jadi apa ya namanya? Kalau mungkin di beberapa negara pun ada makhluk seperti ini gitu. Cuman memang beda nama dan memang di beberapa negara itu sudah terjadi jauh sebelum saat ini gitu. Nah, sedangkan di Indonesia itu mempercayai bahwa makhluk yang seperti itu tuyul. Dipergunakan untuk mencari uang. Dilakukan oleh orang-orang yang mau instan, yang butuh kekayaan, yang dana cepat, jabatan tinggi, bukan pinjol ya. Tapi memang dia mencari sesuatu ke dukun lah, ke satu tempat yang memang menyediakan itu gitu. Dan memang sebenarnya percaya tidak percaya makhluk itu ada dan memang melakukan hal itu gitu. Dan kalau memang gua gambarkan makhluknya itu sebenarnya tidak, gua bukan sempat pernah lihat ya, bahkan menyaksikan gitu. Makhluknya itu bukannya seperti anak kecil atau anak kecil botak gitu, tapi memang itu kecil banget, segini ya, berbentuk kayak anak kecil tapi memang transparan gitu. Entah itu tuyul atau memang makhluk lain yang menyerupai, tapi gue sih lihatnya seperti itu gitu. Dan memang katanya ketika memang kita melakukan pesugihan itu ada sesuatu yang dikorbankan, timbal balik ketika memang kita suami istri, kita melakukan pesugihan itu yang jadi tumbal istri kita, katanya mitosnya menyusui
Ya, gitu, ya. entah apa Menyusui lagi. darah ya? Menyusui ya darah, pasti darah kan gitu. Bukan air susu berarti. Bukan ya? air susu. Darah yang diambil. Ya? Darah, dan memang ketika memang terus-terusan melakukan itu kan secara tidak langsung physically kita juga pasti drop kan lama-kelamaan kan, untuk sebagai wanita misalnya menyusui sosok makhluk. Dan sebenarnya sangat tidak dianjurkan buat teman-teman yang memang putus asa terus tidak punya uang untuk melakukan pesugihan, itu sangat tidak dianjurkan gitu. Karena akibat yang ditimbulkan juga sangat besar ya? gitu. Lu bakal kehilangan orang yang lu sayang, atau bahkan ada dampak yang lebih besar dari itu gitu. Ketika memang lu butuh sesuatu yang uang atau apa, ya kerja teman-teman. Betul. Kerja. Tapi ngomongin soal tuyul ini, Iya. gua pernah ngelihat 2 sosok tuyul yang Ya. tapi itu jadi posisinya kan di rumah. Ya. Di rumah gua. Nah, pas gua malam-malam subuh-subuh itu gua ngalamin kayak meteran gua turun. Oke. Listrik. Mati. Iya, listrik mati. Nah, ya udah itu gua keluar buat nyalain listriknya meteran itu lagi kan. Nah, ya pas gua nyalain cetek, gua kayak dapet energi gitu kan. Kayak ngerasain kayak kok langsung der gitu, kayak merinding gitu. Pas gua ngeliat sekitar, ternyata ada 2 tuyul Kecil itu. kecil tapi kakinya lonjaknya jauh banget. Loncat ya? Loncat. Enggak, dia Jalan. ngelangkahnya tuh jauh banget, tapi dia posisinya dia rendah. Iya, yang Tapi ngerti. langkahnya jauh banget gitu. Ngerti. Nah, di posisi itu gua langsung oh, ternyata ada yang Ternyata memang sosoknya ada gitu. iya, karena Dan bentuknya seperti itu. Betul. Dan mitosnya pun yang gue pernah baca sih, katanya tuyul itu kalau kita kasih, bener apa enggak, koreksi tolong, dikasih apa? Yuyu itu apa? Kepiting. Kepiting itu Kaca. bener nggak sih maksudnya? Iya, betul. Bunga, ya. Betul. Dia buat mainan gitu. Mainannya dia. Iya, gitu. mainan layaknya anak kecil lagi sedang mainin ya seperti itu gitu, dibulak-balik atau kayak gitu. Jadi teralihkan lah. Teralihkan. Iya. Itu sih sebenarnya seperti itu teman-teman. Oke, yang ketiga dengan judul Palasik. Jadi kepercayaan masyarakat Minangkabau untuk Palasik ini adalah makhluk gaib, tapi bukan hantu. Namun Palasik ini adalah orang yang mempunyai ilmu gaib yang tingkat tinggi. Kayak gitu. Palasik ini ditakuti oleh ibu-ibu hamil karena makanan Palasik itu adalah anak bayi. Anak bayi ya. Betul. Ini semacam kayak kalau bukan makhluk gaib kan ini orang yang belajar ilmu hitam ya? Kayak jenglot bukan sih? Bukan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang baru dengar juga jenis makhluk ini yang namanya palasik atau palesit ya. Palasit. Iya, Palesit atau palasik yang memang mitosnya itu sangat beredar kuat banget di Minangkabau. Jadi kalau misalnya teman-teman baru banget dengar namanya makhluk ini nih, gua kasih gambar sedikit. Makhluk ini itu jenisnya hampir sama persis kayak kuyang. Kayak kuyang. Gede berarti ya? Sama persis. Dia seperti meninggalkan kuyang. tubuhnya juga. Ya, jadi palasik itu adalah salah satu orang yang memang menggunakan ilmu hitamnya untuk mencari kekuatan dengan cara memakan bayi. Dengan cara memakan bayi yang baru lahir ataupun bayi yang baru meninggal, yang dikubur. Sosoknya persis sama seperti kuyang, yang hanya kepala dan jeroan badan saja. Itu makhluk palasik namanya. Ya, mungkin di beberapa wilayah pun ada makhluk seperti itu, cuman namanya beda. Ketika kemarin ada leyak di daerah mana, dan sekarang kuyang. Ada kuyang di daerah mana, dan sekarang kita ke daerah Minangkabau itu ada namanya palasik. Dan makhluknya itu hampir sama seperti kuyang. Cuman bedanya kalau kuyang tuh dia untuk mencari kecantikan dirinya, untuk lebih sempurna tubuhnya, karena dari mitos ceritanya itu salah satu warga desa bernama Maharati kemarin kan dia dibully akhirnya sampai melakukan itu. Dan kalau makhluk ini bener-bener orang biasa yang memang normal-normal aja, pengen punya kekuatan lebih, akhirnya berburu lah, mencari ilmu hitam, menggunakan ritualnya seperti itu, memakan bayi dan segala macam. Jadi bentuknya persis sama seperti leyak, seperti
Jadi bentuknya itu persis sama seperti kuyang. Kuyang ya. Sama. Jadi si Palasik ini memang awalnya orang berarti ya? Awalnya manusia. Awalnya manusia ya. Manusia. Sama seperti kuyang juga seperti itu kan. Iya, Awalnya manusia. Awalnya Manusia. Dan kalau kita review, teman-teman review dari cerita kita yang kemarin. Cerita kuyang dan Palasik itu sebenarnya hampir sama. Ya. Cuma beda penamaan. Beda penamaan aja, ceritanya hampir sama dan kisahnya mungkin berbeda. Iya, berbeda. Kalau kuyang tuh kisahnya orang dibully yang memang malu. Kalau yang ini memang orang tujuannya khusus berguru untuk mencari ilmu. Gitu, teman-teman. Oke. Lanjut ke ini deket banget dari kita sih. Betul. Ya. Dengan judul Hantu Jeruk Purut. Jadi buat para balat yang tinggalnya nggak jauh dari Jakarta ya, yang di Jakarta lah. Di Jakarta. Iya. Jadi di situ ada sosok hantu jeruk purut yang menyeramkan. Ya. Pada tahun 1986 ada sosok pastur tanpa kepala yang melintas di pemakaman. Yang mencari makam konon jika kamu ingin melihat pastur berkepala buntung, ini harus datang ke jeruk purut dengan jumlah ganjil sendiri atau bertiga, Bang. Jadi memang kalau nggak salah sih ini udah pernah difilmkan juga pernah difilmkan juga. Hantu Jeruk Purut ini. Dan itu memang lokasinya di itu ya, di pemakaman umum ya. Iya, di pemakaman umum. Namanya TPU Jeruk Purut. TPU Jeruk Purut. Iya. Jadi sosok jeruk purut ini mitosnya dan ceritanya itu adalah salah satu makhluk yang memang yang tadinya katanya pastur berkepala buntung dan sambil nenteng kepalanya. Iya, nenteng kepalanya. Jadi kalau menurut keterangan para saksi yang melihat sosok ini keberadaannya ditandai dengan lolongan anjing. Lolongan anjing. Ketika memang malam atau tengah malam ada lolongan anjing, berarti tandanya si hantu itu pastur tanpa kepala dan megang kepalanya itu pasti datang gitu. Dan juru kuncinya sendiri pun pernah bilang sosok pastur itu merupakan korban salah bacok sebenarnya. Salah bacok pada zaman Belanda. Pembacokannya menganggap bahwa ia adalah penjajah. Padahal sebenarnya pastur itu waktu itu telah menjadi warga negara Indonesia gitu. Telah menjadi WNI dari warga Belanda itu warga WNI. Karena salah bacok mungkin ada apa ya? Ibaratnya ada dendam kali ya, ada dendam. Si Horin itu ada dendam yang akhirnya ya seperti itu gitu. Sering nunjukin lah. Sering nongol, dan sampai sekarang masih ada katanya. Maksudnya masih menunjukkan. Mitosnya tuh sampai sekarang pun masih suka menunjukkan gitu. Ketika memang ada suara lolongan anjing, itu tandanya si pastor itu mau datang gitu. Dan tapi hanya ganjil aja. Ganjil. Lolongan anjing. Ternyata ketika memang ada suara lolongan anjing. Lolongan anjing untuk menandai dia ada tuh dengan lolongan anjing. Iya, dan memang betul banget sangat dipercayai di daerah sana tuh ketika memang kita mau melihat hantu jeruk purut tuh datangnya ganjil gitu. Tapi bukan sendiri, bertiga, berlima, 7, 9, seperti itulah. Pokoknya anak ganjil kita datang dan katanya sih mitosnya pasti bisa lihat si makhluk itu tanpa kita punya kekuatan apapun. Mitosnya seperti itu teman-teman untuk hantu jeruk. Betul. Oke, sangat ngeri ya. Ya. Ada orang nenteng kepalanya sendiri gitu. Tiba-tiba ngajak ngobrol, tapi di bawah. Kita ngobrolnya gimana? Bingung. Mana nih guys? Iya, betul. Oke, lanjut ke cerita yang kelima dengan judul ini nih, gue pernah ke Bali sih karena memang di Bali ini sangat kental dengan leak. Ada beberapa pertunjukan juga yang pakai kostum itu ya, kostum leak gitu. Silakan Pip. Kisah ini ada di Bali. Leak adalah penyihir jahat, di mana Le berarti penyihir dan Ak berarti jahat. Jadi leak itu hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu. Saat siang, leak justru tampak seperti manusia biasa. Dipercaya saat malam hari leak ada di pemakaman untuk mengambil organ dalam jenazah yang pakai sebagai ramuan sihir. Gitu. Jadi organ dalamnya diambil. Iya, untuk ramuannya dia gitu. Betul. Iya, betul. Ini gue cerita leak dari sisi lain ya. Gue tadi sempat beberapa riset juga.
leak itu dalam mitologi Bali itu, makhluk leak itu adalah sebuah ilmu yang bernama Aji Pangeleakan. Pangeleakan. Yang dapat merubah wujud menjadi berbagai bentuk seperti tempat mayat, tulang manusia saat ngaben misalnya. Oh ya, ngaben. Bahasanya rangda atau bade. Atau bisa jadi keranda dari bambu beserta petinya. Itu istilah Balinya itu page, kalau nggak salah ya teman-teman Bali. Atau bisa juga menjadi binatang. Dia tuh bisa berubah-ubah gitu. Kalau dalam mitologi Bali tuh yang tadi gua beberapa riset itu seperti itu. Terus juga tergantung tingkatan kesaktian level ilmu dalam leaknya itu. Leak sejatinya digunakan untuk tameng badan ataupun untuk menyerang musuh-musuh pada zaman dahulu kala. Karena orang-orang yang menguasai ilmu leak ditambah dengan menguasai ilmu-ilmu lainnya juga, bahkan dipercayai bahkan bisa kebal gitu. Bisa kebal. Buat kekebalan berarti ya? Kekebalan untuk menjadi tameng tubuh gitu kan. Dan leak itu di mitologi Balinya itu bisa dilihat itu di hari sandekala menjelang maghrib. Iya, benar. Menjelang maghrib sampai malam hari oleh orang-orang yang memang memiliki pekaan mata batin ataupun para ahli tertentu. Jadi punya indra keenam lah. Iya, punya indra keenam. Jadi sebenarnya sama aja sebuah makhluk astral atau makhluk halus yang memang dipercaya di daerah Bali gitu kan. Dan mungkin di Bali tuh kadang memang ada pertunjukan makhluk leak yang mungkin itu perwujudan yang hanya beberapa perwujudan yang orang lihat gitu, misalnya betul. Oh bentuknya seperti ini, kita buat seperti itu mungkin ya, perwujudannya seperti itu, jadi dibuatkanlah topengnya leak misalnya untuk dilakukan tarian biasanya atau dilakukan ritual pertunjukan dan segala sesuatu. Dan memang leak itu menurut gua salah satu mitos makhluk yang memang sangat sakral di Bali itu. Sangat sakral. Jadi ketika memang ada upacara adat atau ada apapun pasti melibatkan itu gitu. Pasti ada lah gitu. Pasti ada si sosok leaknya atau bahkan ada sosok barong biasanya kan, sosok barong juga seperti itu. Ya mungkin itu sih teman-teman. Kalau memang ada teman-teman Bali yang lebih tahu tentang leak bisa komen di sini gitu. Kalau misalnya ada salah-salah bisa diperbaiki. Oke. Jadi cukup 5 cerita mistis kali ini. Mudah-mudahan kami tidak menuntut untuk percaya. Cuma karena memang sudah melekat dan ada beberapa yang sudah jadi budaya, ya kita hargai itu. Betul. Oke, buat Bala Cerita di Luar Nalar, dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.